فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat 190. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, wabil khusus akinal kiram Bapak Imam Masjid, takmir masjid, dan semua jamaah yang hadir subuh hari ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menunaikan salat subuh berjamaah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kajian subuh kita pagi ini meningkatkan keimanan kita melalui apa yang diciptakan, dinampakkan Allah kepada kita melalui ciptaannya. Sengaja kita kutip satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 190. Dan ayat ini kalau kita buka di dalam kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, diceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga Imam At-Tirmizi dan Ibnu Abi Hatim dalam sebuah kitab Al-Kabir menceritakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan datangnya sekelompok orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasulullah, dia mengajukan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami telah mendatangi orang-orang Yahudi dan kami bertanya, apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian? Dan mereka menjawab bahwa Nabi Musa itu memiliki kelebihan, tongkatnya dapat membelah lautan dan tongkatnya bisa menjadi ular dan memakan ular-ular kecil lainnya. Kemudian kami pun mendatangi kelompok orang-orang Nasrani. Kami pun bertanya, ada apa dengan yang dibawa oleh Nabi Isa kepada kalian? Mereka menjawab, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit sopak dan menyembuhkan orang yang buta, bahkan dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian, ya Muhammad, kata orang-orang Quraisy ini, kami juga ingin beriman kepada engkau dan kepada Allah, tapi ceritakan kepada kami apa mukjizat yang bisa engkau perlihatkan kepada kami, membuktikan kebesaran Allah, keagungan Allah dan kerasulanmu. Kemudian sejenak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, tidak lama setelah itu malaikat Jibril alaihi salam membawa ayat yang kita baca tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dengan siang, la ayatin liulil albab, sudah cukup menjadi tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah bagi siapa? Bagi kaum yang berfikir. Kemudian di riwayat lain diceritakan bahwa ketika pertanyaan tadi diajukan oleh orang-orang Quraisy, kemudian Nabi pulang ke rumah, bertemu dengan istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau minta izin, ya Aisyah, izinkan aku untuk malam ini beribadah kepada Rabbku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil wudu, kemudian beliau beribadah dengan salat malam, kemudian berzikir dan berdoa. Apa yang terjadi? Menurut riwayat ini diceritakan, ketika Nabi sedang beribadah, malaikat Jibril turun membawa ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Setelah menerima ayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya. Beliau menangis terseduh-seduh sampai mata beliau bengkak. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan, subuh sudah masuk, Bilal sudah mengumandangkan azan, namun Nabi belum juga keluar. Sampailah Bilal menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bilik beliau. Apa sebabnya beliau belum keluar? Rupanya beliau dalam keadaan sujud sambil menangis dan mata beliau sudah merah. Tidak lama kemudian Rasulullah menceritakan di hadapan para sahabatnya apa yang saya sebutkan tadi, bahwa telah datang kepada beliau orang-orang Quraisy meminta agar aku membuktikan mukjizatku, membuktikan kebesaran dan keagungan Allah. Seperti mereka datang kepada Yahudi, mukjizat Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah laut. Nah, kaum Nasrani mengatakan bahwa Isa itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi malam ini aku tidak tertahankan air mataku, sedih dan menangis karena turun satu ayat, salah satu tanda kebesaran Allah, keagungan Allah itu bagi orang-orang yang mampu mengerahkan hati dan pikirannya, ialah dengan adanya penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang. La ayatin liulil albab. Itu saja sudah cukup menjadi bukti kebesaran Allah, menjadi bukti kerasulan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan ini di hadapan para sahabatnya pun sambil menangis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merasakan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah melalui semua ciptaannya. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini sebenarnya memang ayat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ketika turun ayat ini saja, Rasulullah sampai subuh dari tengah malam tidak berhenti beliau menangis. Kenapa? Pertama, beliau berfikir tentang ciptaan Allah. Betapa Allah jadikan langit tinggi tanpa tiang, bumi terbentang luas tanpa tepi, laut begitu indah dengan ombaknya, dengan batu karangnya, bahkan terbentang luas tanpa ujung.
bintang-bintang di langit, bulan dan matahari disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutan-hutan yang begitu indah, gunung-gunung yang memasak bumi, semuanya menjadi sebuah pemikiran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah Nabi berfikir tentang semua ciptaan Allah begitu indah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada salah satu ujung ayat ketika Nabi bercerita tentang kejadian manusia. Innal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita manusia ini pun diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Tidak usah jauh-jauh lah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa yang ada pada dirimu tidak pernah engkau pikirkan? Kepala kita di atas, telinga kita strategis letaknya. Itu ciptaan Allah. Pernahkah kita berpikir kalau seandainya telinga itu di pantat ditaruh Allah? Tentu setiap mendengar ustaz ceramah, mendengar khutbah, mendengar imam baca ayat, harus menungging dulu baru kedengaran. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu tidakkah pernah engkau fikirkan betapa baiknya Allah, betapa hebatnya Allah telah menciptakan diri kita sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk, dilengkapi dengan jari jemari, dilengkapi semuanya lengkap. Itu apa yang ada pada diri saja. Jadi belum lagi yang lain. Makanya yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui ayat ini, setelah berpikir tentang semua ciptaan Allah, kita ini harus betul-betul meyakini kebesaran Allah, keagungan Allah. Makanya yang kedua, kita berzikir. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tiada Rabb yang pantas disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Wallahu akbar, Engkau saja yang maha besar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah orang-orang yang senantiasa merasakan kebesaran Allah. Akhirnya apa? Dia berzikir, putus-putus dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah berpikir, kemudian berzikir, membuktikan dia merasakan keagungan Allah. Yang ketiga, dia bersyukur, tafakur, dia sujud syukur. Oh ya Allah, begitu indah, begitu besar Allah ini Maha Pencipta. Itulah yang ditangiskan Rasulullah malam hari itu. Fikir, zikir, syukur, tafakur kepada Allah, merasakan dirinya lemah, dirinya dhaif, dirinya tidak berharga dan bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Meyakini Allah sajalah yang Maha besar, Allah sajalah yang maha segala-galanya. Inilah yang kita rasakan ketika kita merasakan kebesaran Allah. Makanya Buya Hamka di dalam tafsir beliau Al-Azhar, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berdiri di embun pagi. Embun pagi itu sebuah tempat yang indah, yang tinggi, yang di bawahnya ada danau meninjau. Apa kata beliau?
Ketika itu beliau bercerita, alangkah indahnya ciptaan Allah. Aku berdiri di tempat yang indah ini. Ada pepohonan yang begitu ditata rapi, kicauan burung yang begitu indah, suara angin berdesir yang begitu merdu. Di bawahnya ada danau meninjau bagaikan pelataran kaca yang bening. Maka hari ini aku hanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Aku ini adalah seorang hamba yang kecil yang tidak berdaya apa-apa. Allah sajalah yang maha agung. Allah sajalah yang maha besar. Allah sajalah pencipta yang paling baik. Makanya kita boleh, Pak, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat diceritakan oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah, renungkanlah, lihatlah semua ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan sekali-kali engkau memikirkan tentang zatnya Allah. Ciptaan Allah kita renungkan, kita pikirkan. Pergi kita ke tempat yang indah, pergi kita rihlah kemana-mana. Mungkin rihlah sampai ke Eropa, ke Turki, ke Mesir, silakan. Untuk apa? Melihat kebesaran Allah, melihat semua ciptaan Allah, melihat keagungan Allah. Tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zatnya Allah. Cuman Allah itu perlu kita yakini, kita imani. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ayat yang indah ini kita senantiasa berpikir, kemudian berzikir, dan yang terpenting tafakkur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelanjutan ayatnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yazkuruna Allah. Kalau orang sudah berpikir tentang ciptaan Allah, apa kata Allah? Alladzina yazkuruna Allah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, selalu dia ingat dengan Allah. Tidak pernah putus hubungannya dengan Allah. Bahkan dia berkata, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang di darat, yang di laut, tidaklah Engkau ciptakan percuma, ya Allah. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa azab neraka. Inilah orang-orang yang senantiasa berfikir, berzikir, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam kelompok ini, seperti Rasulullah merenungkan semua kejadian dan ciptaan Allah ini sampai tidak henti-hentinya Rasulullah mengalirkan air mata, menangis, tafakkur sampai datangnya waktu subuh. Mudah-mudahan ayat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah berpikir, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang semua keindahan kejadian ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala.